warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pendidikan Indonesia akan memaparkan mengenai Landasan Sosiologis Pendidikan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup sosiologis pendidikan. Ruang lingkup sosiologis pendidikan dapat ditinjau dari dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah tujuan sosiologis pendidikan yang terdiri dari sosiologi untuk guru, sosiologi sekolah, dan sosiologi mengajar. Yang kedua adalah pengertian dan istilah sosiologis pendidikan yang mencakup beberapa istilah seperti social foundation of education, kemudian ada social education, ada school and society and community relation. Nah, untuk mencapai tujuan sosiologis pendidikan ini terdapat beberapa ruang lingkup yang harus dikembangkan. Ini termasuk konsep dasar sosiologi, kemudian fungsi dan pengendalian sosial, ada struktur sosial, serta nilai-nilai sistem hasil ilmiah sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran penting sosiologi sebagai salah satu landasan pendidikan. Manusia hakikatnya merupakan makhluk bermasyarakat dan berbudaya. Namun, tidak secara otomatis manusia itu bisa hidup bermasyarakat dan berbudaya. Maka dari itu, masyarakat melakukan pendidikan atau sosialisasi. Sosialisasi berfungsi mempersiapkan anak-anak muda yang di kemudian hari menjadi orang-orang dewasa, membawa kebudayaan di masyarakat sehingga kebudayaan di masyarakat tersebut menjadi berfungsi memuaskan. Dengan demikian, setiap individu diharapkan bisa hidup bermasyarakat dan berbudaya, sehingga tidak akan adanya penyimpangan sosial, penyimpangan tingkah laku, nilai, norma kebudayaan di masyarakat. Menurut Paynes 1928 menjelaskan bahwa sosiologi pendidikan merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi alat untuk mendeskripsikan dan menjelaskan sebuah institusi, kelompok sosial, dan proses sosial yang merupakan hubungan sosial. Di dalamnya terdapat individu yang memperoleh pengalaman yang terorganisasi. Sosiologi pendidikan fungsinya untuk menelaah berbagai macam hubungan antara pendidikan dan masyarakat, harus memperhatikan sejumlah konsep-konsep umum. Western Framework adalah pencetus pertama kali lahirnya educational sociology sebagai cabang ilmu yang baru dalam sosiologi pada awal abad ke-20. Ia sering dijuluki sebagai Bapak Sosiologi Pendidikan. Fokus kajiannya adalah penggunaan pendidikan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan sosial sekaligus memberikan rekomendasi untuk mendukung pendidikan itu sendiri. Apa fungsi dari sekolah? Fungsi dari sekolah jawabannya sudah jelas, yaitu memenuhi tujuan daripada pendidikan, karena sekolah terwujud atas pendidikan, untuk pendidikan. Lalu, apa tujuan dari pendidikan? Salah satu tujuan dari pendidikan yaitu mengimplementasikan landasan sosiologi. Perlu diketahui bahwasanya menurut sosiologi, manusia itu tidak bergerak bebas, melainkan bergerak menurut nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, baik itu norma-norma agama, peraturan perundang-undangan, maupun pengetahuan. Oleh karena itu, pendidikan harus mengimplementasikan landasan sosiologi. Implementasi landasan sosiologi di dalam pendidikan dapat dilaksanakan dalam beberapa kegiatan. Seperti contohnya yang pertama ada sosialisasi anak-anak di dalam pendidikan. Kegiatan ini dapat dilihat dari interaksi antar siswa, interaksi antar guru dengan siswa, interaksi antar siswa dan guru. Agar interaksi antar siswa ini dapat dibina dengan baik, maka peran guru sangat dibutuhkan. Yang kedua, ada proses sosialisasi anak-anak di sekolah. Misalnya seperti konsep interaksi sosial, kontak sosial, dan juga komunikasi. Yang ketiga, ada kelompok sosial dan berbagai macamnya. Selanjutnya ada dinamika kelompok.
yang berlaku di dalam dunia pendidikan. Misalnya dinamika di dalam kelas, dinamika intra maupun ekstra sekolah. Selanjutnya ada nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat serta kewajiban sekolah untuk mengembangkan aspek-aspek yang ada di dalam diri murid-murid tersebut. Peranan pendidikan dalam masyarakat dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan sangatlah penting. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada pembahasan sebelumnya, yaitu implikasi landasan sosiologi dalam pendidikan Indonesia. Pendidikan merupakan peranan sosial yang berfungsi melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi sendiri artinya adalah suatu proses di mana anak belajar menjadi seorang anggota di dalam peranan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, setiap individu maupun kelompok melakukan interaksi sosial. Dalam interaksi sosial tersebut, mereka melakukan berbagai tindakan sosial. Tindakan sosial yang dilakukan individu hendaknya sesuai dengan status dan peranannya. Implikasi terhadap konsep pendidikan menurut data tahun 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan sekolah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan sekitarnya. Keduanya saling menunjang, sekolah seharusnya menjadi agen pembangunan masyarakat. Lalu yang kedua, perlu dibentuknya badan kerjasama antara sekolah dengan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk wakil-wakil orang tua siswa untuk ikut memajukan pendidikan. Lalu yang selanjutnya, proses sosialisasi anak perlu ditingkatkan. Lalu yang terakhir adalah dinamika kelompok dimanfaatkan untuk melakukan pembelajaran. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Ajmal. Nah, dari penjelasan Thorik tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi landasan sosiologi terhadap pendidikan adalah yang pertama, pengembangan teori pendidikan. Implikasi landasan sosiologi terhadap pengembangan teori pendidikan yaitu mendorong lahir dan berkembangnya sosiologi pendidikan, mendorong lahir dan berkembangnya ilmu pendidikan dan kependudukan, dan mendorong lahir dan berkembangnya aliran sosiologisme di pendidikan. Yang kedua, tujuan pendidikan. Pendidikan dapat dijadikan ajang pembelajaran bagi siswa untuk mempersiapkan diri sebelum terjun ke masyarakat, di mana sekolah sebagai pengubah sosial, yaitu untuk menyeleksi nilai, menghasilkan warga negara yang baik, dan menciptakan ilmu serta teknologi baru. Dan sekolah juga seharusnya menjadi agen pembangunan masyarakat. Untuk itu diperlukannya kerjasama antar tokoh-tokoh masyarakat, antar sekolah dengan tokoh-tokoh masyarakat, antar sekolah dengan wakil-wakil orang tua dari siswa untuk memajukan pendidikan. Yang ketiga, kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan harus disusun berdasarkan kondisi sosial masyarakat. Kurikulum disusun bukan hanya berdasarkan nilai, adat istiadat, dan cita-cita masyarakat. Karena kondisi sosial senantiasa berubah dan berkembang sejalan dengan perubahan masyarakat. Maka, kurikulum harus disusun dengan memperhatikan unsur fleksibilitas dan bersifat dinamis, sehingga kurikulum tersebut senantiasa relevan dengan masyarakat. Konsekuensi logisnya, pada waktunya perlu diadakan perubahan dan revisi kurikulum, sesuai dengan perkembangan dan perubahan sosial yang ada pada saat itu. Namun, oleh karena itu, program kurikulum harus disusun dan mengandung materi sosial. Yang keempat, proses pendidikan. Sekolah merupakan bagian dari kelompok sosial yang ada di masyarakat. Maka dari itu, dalam sekolah harus melaksanakan nilai-nilai yang dibuat dan disepakati oleh masyarakat, seperti nilai-nilai norma dan perintah-perintah dalam agama. Dan sekolah juga harus bisa memperbaiki kebiasaan-kebiasaan jelek dikala di rumah maupun di masyarakat. Proses sosialisasi anak perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan siswa, agar siswa bersosialisasi dengan siswa lain dengan baik dan mampu berkomunikasi dengan lancar. Nah, itu dia materi landasan sosiologis pendidikan di Indonesia. Nah, semoga ilmu dari kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa mengaplikasikan dan mengamalkan materi-materi yang telah kami berikan di kehidupan sehari-hari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.